Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan penggunaan Excel dalam capital budgeting. Capital budgeting itu merupakan analisis untuk menilai suatu investasi layak atau tidak untuk dijalankan. Pada capital budgeting ini, kita menggunakan data aliran kas. Jadi misalnya aliran kas masuk, misalnya untuk usaha apotek. Aliran kas masuk berasal dari pendapatan, penjualan obat, resep, penjualan tanpa resep. Kemudian kas keluarnya dari pembelian dan biaya operasional. Kemudian kita hitung saldonya, saldo aliran kasnya, jadi kas masuk dikurangi kas keluar, sehingga saldo aliran kas ini yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis investasi, menentukan layak atau tidaknya suatu usaha sesuai dengan nilai proyeknya, jadi tahun proyeknya. Jadi misalnya apotek selama 5 tahun, kemudian sewanya selama 5 tahun. Kita buat aliran kas, estimasi aliran kas selama 5 tahun, dan kita akan melakukan analisis terhadap aliran kas tersebut. Ada 4 metode yang dapat digunakan. Ya. Yang pertama payback period, kemudian discounted payback period, net present value, dan internal rate return. Yang pertama, payback period. Analisis payback period merupakan analisis untuk menilai waktu kembali dari modal yang diinvestasikan. Dan rumus yang digunakan adalah payback period adalah tahun sebelum full coverage ditambah kekurangan kasnya dibagi saldo aliran kas tahun bersangkutan. Kemudian selanjutnya discounted payback period. Discounted payback period ini untuk menutupi kelemahan payback period, di mana payback period itu tidak memperhatikan nilai waktu uang, sehingga untuk discounted payback period ini aliran kas itu kita buat menjadi nilai present value-nya, sehingga setiap aliran kas pada tahun itu akan kita present value-kan dulu sebelum kita hitung payback period-nya. Kemudian yang ketiga adalah net present value. Net present value merupakan analisis yang menilai dari akumulasi nilai sekarang, dari akumulasi arus kas yang akan diterima di masa depan pada periode investasi. Jadi nanti satuannya rupiah, jadi nanti kita akan memanfaatkan rumus Excel untuk melakukan perhitungan ini. Kemudian yang terakhir adalah internal rate return. Internal rate return merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga dari suatu investasi yang dilakukan. Jadi yang kita hitung nanti hasilnya adalah bunga, prosentase bunga yang itu akan kita bandingkan dengan rate yang kita tentukan gitu. Kalau lebih baik atau lebih tinggi berarti usaha itu layak, kalau lebih rendah berarti usaha itu tidak layak. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel untuk melakukan analisis. Data yang dibutuhkan adalah aliran kas mulai dari kebutuhan investasi, kemudian aliran kas masuk dan aliran kas keluar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun kelima sesuai dengan umur proyek yang diestimasikan akan dilakukan. Dari kas masuk dan kas keluar ini, kemudian kita hitung selisihnya, jadi net cash flow-nya atau saldo aliran kasnya. Selanjutnya yang kita analisis adalah saldo aliran kas. Yang pertama adalah analisis payback period. Untuk analisis payback period, untuk memudahkan analisis, kita buat aliran kas dalam bentuk portile. Kemudian tahun pertama aliran kasnya kita
isikan saldonya. Kemudian setelah itu kita mengakumulasi setiap tahunnya. Untuk tahun pertama itu sama dengan tahun pertama, kemudian tahun kedua merupakan akumulasi dari tahun pertama ditambah tahun kedua. Dan kita tinggal melakukan drag, maka untuk seluruh tahun akan terhitung dengan manual. Kemudian kita menentukan investasinya 500, maka tahun full coverage-nya adalah tahun keempat. Tahun full coverage-nya. Sehingga untuk payback period, tahun sebelum full coverage, tahun ketiga, kemudian kekurangan kasnya. Jadi kekurangan kasnya caranya tinggal investasinya 500 dikurangi dengan akumulasi aliran kas pada tahun ketiga, sehingga akan ketemu kekurangannya, kemudian dibagi dengan saldo aliran kas tahun bersangkutan. Sehingga ketemu payback periodnya adalah 3 tahun 3,67 tahun. Analisis selanjutnya adalah discounted payback period. Untuk mengatasi kelemahan payback period, nilai kas yang didapatkan di tahun-tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya kita buat nilai sekarang dengan cara menggunakan rumus present value. Kita akan gunakan di Excel ya. Nilai future value dibagi buka 1 ditambah rate-nya, kemudian kita tutup, kita pangkatkan dengan tahun. Jangan lupa karena ini rate-nya tetap digunakan untuk tahun kedua dan selanjutnya, maka diberi pengunci dengan memberikan tanda dolar. Dan kita tinggal tarik ke bawah, sudah otomatis akan menyesuaikan nilai present value-nya. Sama dengan nilai pada payback period, kita melakukan akumulasi perhitungan dan kita tentukan bahwa payback periodnya terjadi pada tahun kelima, tahun full coverage. Sehingga untuk discounted payback period sama dengan 4 tahun dan kita menghitungkan lebihnya. Jadi dari investasi 500 juta, kekurangannya kita hitung, kemudian kita bagi dengan aliran kas pada tahun full coverage. Sehingga ketemu untuk discounted payback period adalah 4,3. Selanjutnya adalah net present value. Sama menggunakan data aliran kas, kita dapat memanfaatkan rumus-rumus pada Excel. Ya. Di sini kita menghitung net present value dengan rate atau dengan K di sini konstantanya 10%. Kita tinggal klik fungsi di sini, kita cari net present value. Kita insert rumusnya, kita tinggal mengikuti saja instruksi di dalam Excel. Rate, otomatis kita klik
rate-nya. Value tahun pertama. Kita isi value tahun pertama. Kemudian selanjutnya value tahun kedua. Kita bisa tambahkan value tahun ketiga. Lanjut value tahun keempat. Lanjut sampai value tahun proyeknya sampai tahun kelima. Kemudian kita kurangi dengan inisial investasinya. Kita enter, sudah langsung ketemu nilai net present value-nya. Selanjutnya adalah internal rate return. Untuk menghitung internal rate return-nya, kita harus membuat awal investasi dalam bentuk minus, karena kita akan mengeluarkan uang untuk investasi. Sehingga kita buat dalam bentuk minus. Kemudian kita tinggal klik fungsi, kemudian kita cari IRR, kemudian kita insertkan. Nah, value-nya ini semuanya kita jumlahkan. Jadi kita tinggal tarik saja, kita blok ke semua sel ya, kemudian kita tebak rate-nya berapa. Misalnya di sini saya tebak rate-nya adalah 0,3, saya tebak 0,3. Nah, maka di situ akan langsung keluar rate-nya. Rate-nya adalah 17,99. Demikian tadi penggunaan Excel untuk melakukan analisis capital budgeting untuk menilai suatu investasi itu layak atau tidak untuk dilakukan dengan menggunakan data cash flow, dan capital budgeting dengan Excel ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisis layak atau tidaknya suatu apotek yang akan kita dirikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.